Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa Kuil Surgawi. Bab 619. Pada pukul 5 pagi, ketika Xia Jing hendak menyambut matahari terbit pertama setelah dinasti kekaisaran, Xiao Tians kembali ke Tang Mansion setelah berkeliling seluruh dunia Departemen Perang. Salam kepada Tuan Istana. Bang. Tepat ketika Xiao Tians baru saja muncul di gerbang Istana Tang, lebih dari 100 tentara kuil surgawi yang tinggal di gerbang Istana Tang, semuanya mengenakan baju besi berat, sapa Xiao Tians. Aura masing-masing dari 100 prajurit kuil surgawi telah mencapai puncak tingkat kaisar. Hanya tinggal satu langkah lagi untuk mencapai tingkat Tao. Dan bahkan sekarang, kekuatan keseluruhan kuil Tianxian generasi kedua, setelah digabungkan ke dalam dinasti kekaisaran Tianxia, telah melampaui generasi pertama dalam segala aspek. Sekarang, 3.000 tentara kuil surgawi telah kembali dari pertempuran bawah tanah dan berkumpul di Istana Tang, menunggu kembalinya Xiao Tians. Orang kuat di atas puncak 3.000 kaisar. Di antara mereka, ada lebih dari 300 ahli tingkat Master Tao dan Raja Manusia setengah langkah. Ada lebih dari 30 orang kuat di atas level Raja Manusia. Tianyi dan lebih dari 20 pengawal istana terkuat semuanya telah berhasil maju ke tahap awal Raja Manusia. Berdengung-berdengung. Ketika lebih dari 100 tentara dari kuil surgawi memberi hormat kepada Xiao Tians, Kaisar Hitam, Anzan, Pembantaian, Mi, Xinglao, Mo Qiu, Tianyi dan lainnya yang berada di Istana Tang semuanya bergegas keluar. Saudaraku, An, Zan, Lu, dan Mi keluar menemui Xiao Tians. Xiao Tians mengangguk, kami bersaudara tidak perlu bersikap sopan. Apakah 3.000 tentara kuil Tianxian berkumpul di keluarga Tang? Kaisar Hitam mengangguk dan berkata, baiklah, kita semua telah berkumpul di sini. Kita akan segera dipromosikan menjadi dinasti surgawi. Tidak perlu membiarkan saudara-saudara kembali ke medan perang di luar wilayah. Terlebih lagi, medan perang di luar wilayah adalah juga sangat diserang oleh energi gelap. Xiao Tians mengangguk, baiklah, ketika saya baru saja kembali ke Tianxia, saya lewat di sana. Sekarang, kecuali area di mana Tianxia berada, area luar bahkan lebih banyak diserang oleh energi gelap. Semakin banyak bumi yang ditutupi oleh aura kegelapan, dan energi gelap di lautan melonjak semakin dahsyat. Ada banyak sekali kematian dan cedera pada kehidupan laut. Kegelapan berkumpul di langit di atas benua barat dan benua tengah. Kali ini seharusnya menjadi pertarungan tersulit kita. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada saudara-saudaranya. Inilah saudara-saudaranya yang telah berjuang keras. Terus terang, 3.000 saudara di kuil Tianxian adalah fondasi sejati Xiao Tians. Selain itu, kekuatan keseluruhan kuil surgawi kini telah mencapai tingkat yang menurut Xiao Tians sendiri di luar jangkauannya setengah tahun yang lalu, dan itu masih melampauinya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Tians, Kaisar Hitam mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, saudaraku, apakah situasinya menjadi begitu buruk? Saya telah menerima berita sebelumnya bahwa orang-orang kuat dari seluruh dunia dengan cepat bergerak menuju pertemuan Tianxia. Xiao Tians mengangguk, ya, itu tidak mengherankan, karena semua orang tahu bahwa harapan dunia Departemen Perang ada di tangan Tianxia. Dinasti dan dinasti kekaisaran lain di benua itu tidak dapat menahan invasi kekuatan kegelapan. Xiao Tians sedang berbicara, dan setelah jeda, dia melanjutkan, lagi pula, bukankah kita sudah memperkirakan situasi ini sebelumnya? Di dunia Departemen Perang, setelah 3 dinasti kekaisaran didirikan di 3 benua timur, tengah dan barat, pasti akan ada reaksi berantai. Itu bagus. Jika sesuatu ditakdirkan untuk terjadi, lebih baik datang saja. Tadi, mata Xiao Tians ada jejak cahaya sedingin es yang berkedip-kedip. Kaisar Hitam bertanya pada Xiao Tians dengan sedikit cemas, Tianche, apakah kamu siap? Kemungkinan besar 3 kaisar puncak di dunia gelap juga akan menyerang dinasti surgawi. Begitu mereka berhasil maju ke dinasti surgawi, mereka cenderung lebih kuat dari kita. Xiao Tians mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, belum tentu. Jika 3 kaisar di dunia ini bertarung 1 lawan 1 melawan 3 kaisar di dunia gelap, maka ada kemungkinan besar bahwa mereka akan dikalahkan sepenuhnya di dunia ini. Dan jika itu adalah dinasti celestial di dunia ini, berperang melawan dinasti celestial di dunia gelap, maka belum tentu demikian. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, terus terang, ini adalah konfrontasi antara 2 dunia. Dunia saat ini tidak selemah yang kamu kira. Xiao Tians menyipitkan matanya saat dia berbicara. Saat ini, dia sudah memiliki gambaran kasar tentang pertempuran terakhir 10 hari kemudian. Siapa bilang pihak saat ini adalah yang terlemah? Jika Anda tidak berjuang sampai akhir, tidak ada yang tahu hasil akhirnya. Dunia gelap sangat kuat, tapi belum menghancurkan dunia saat ini selama bertahun-tahun. Dan setelah puluhan ribu tahun, pihak yang hidup masih menekan dunia gelap. Tidak membiarkan orang kuat di dunia gelap keluar dengan mudah, yang pada dasarnya menggambarkan beberapa masalah. Artinya, seluruh dunia saat ini sebenarnya tidak lemah, esensinya sangat kuat.
Setelah Xiao Tians berpikir sejenak, dia diam-diam membunuh beberapa orang dan ingin mengatakan sesuatu kepada Xiao Tians. Xiao Tians tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, saya tahu apa yang ingin kamu katakan, jadi tidak perlu mengatakannya. Dalam beberapa hari ke depan, setiap orang harus melakukan semua yang perlu mereka lakukan sambil berlatih. Lagi pula, jika kita gagal pada akhirnya, sayang sekali," kata Xiao Tians kepada saudara-saudaranya sambil tersenyum. Kaisar Hitam kembali mengernyit dan bertanya pada Xiao Tians, "Apa yang harus dilakukan? Apalagi yang harus kita lakukan?" Xiao Tians tersenyum dan berkata kepada Heidi, "Menikahlah, saudari Heidi, pernikahanmu dengan Dao Chen Senior, pernikahan Lu dengan Yin Chaoge, pernikahan Zhan dengan Qian Qian, pernikahan An dengan Qian Mian, pernikahan Mi dengan Leng Yijun, pernikahan Tianyi dengan Xiao Ying, dan pernikahan antara Long Ye dan Xia." Karena perang yang terus-menerus, urusan pribadi setiap orang telah tertunda berulang kali. Oleh karena itu, agar tidak meninggalkan penyesalan, lebih baik menyelesaikan semuanya sebelum pertempuran terakhir. Bagaimanapun, akhir-akhir ini, dunia gelap juga aku tidak akan meneleponmu. Ayo menikah dulu. Alasan mengapa Xiao Tians mengatakan ini adalah karena dia benar-benar tidak tahu di dalam hatinya. Kekuatan dunia gelap seharusnya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Ada juga 3 yang menguasai asal mula jalan gelap. Sejauh ini, Xiao Tians tidak tahu seberapa kuat di Jia. Namun dari kekuatan di Jia, yang memaksa beberapa kaisar kegelapan yang menguasai puncak 3 kesengsaraan puncak dinasti kekaisaran untuk bergabung dengan Xiao Tians, tidak sulit untuk menyimpulkan seberapa kuat di Jia. Ada juga Yuan. Xiao Tians sendiri sebelumnya merasakan ada yang tidak beres dengan Yuan. Belakangan, Di Yu dan Di Qiong juga mengingatkan Xiao Tians berkali-kali dan bergabung untuk membunuh Di Jia dan Yuan terlebih dahulu. Selain itu, meskipun Xiao Tians telah bertemu Yuan beberapa kali, sebenarnya dia hanya tahu sedikit tentang Yuan. Meskipun Yuan telah membantunya, Xiao Tians tetap merasa Yuan tidak terduga. Saya selalu merasa bahwa Yuan memiliki beberapa perhitungan. Singkatnya, dinasti surgawi yang gelap akan segera muncul di dunia gelap, Diga yang lebih kuat, dan Yuan yang tak terduga. Xiao Tians sendiri tidak yakin akan menang di antara ketiga partai tersebut. Misalnya, dalam setiap pertempuran sebelumnya, Xiao Tians berusaha meminimalkan kerugian di pihaknya, dan bahkan orang kuat di sekitarnya pada dasarnya tidak pernah jatuh. Tapi dalam pertarungan terakhir yang akan datang ini, Xiao Tians, dia tidak yakin lagi. Dia merasa bahwa dalam pertempuran terakhir ini, banyak orang di sekitarnya mungkin akan binasa. Ketika Heidi mendengar Xiao Tians bercerita tentang pernikahannya dengan Dao Chen, bahkan sosok tingkat ratus seperti Heidi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. "Saya merasa sedikit malu." Siapa yang ingin menikah dengannya?" kata Heidi, suaranya begitu pelan hingga tidak terdengar sama sekali. Saat ini, Dao Chen, yang keluar dari Tang Mansion, kebetulan mendengar apa yang dikatakan Kaisar Hitam. Dao Chen, yang memiliki rambut perak dan auranya telah mencapai puncak malapetaka, tersenyum, berjalan ke arah Kaisar Hei, dan mengulurkan tangan untuk memegang tangan Kaisar Hei. Kaisar Hitam ingin membebaskan diri, tetapi hampir secara tidak sadar melepaskan aura puncak bencana kedua. Tapi dia tetap menekannya dengan cepat. Jika dia tidak memperhatikan, Dao Chen akan terluka parah. Xiao Tians semakin tersenyum saat melihat Kaisar Hitam tidak menolak Dao Chen. Saat ini, Gao Weiwei keluar dari Istana Tang bersama sekelompok wanita. Yin Chaoge, Dongfang Qian Qian, Leng Yijun, Qian Mian, Gao Xiaoying. Setelah kelima gadis itu keluar, mereka masing-masing berjalan ke sisi kekasihnya. Qian Mian dingin, Leng Yijun mempesona, Yin Chaoge unik, Dongfang Qian Qian bermartabat dan anggun, dan Gao Xiaoying tidak bersalah. Pertarungan rahasia, pembunuhan dan Tianyi semuanya sangat memalukan. Jelas sekali Xiao Tians memberitahu mereka tentang pernikahan di sini. Di rumah Tang, Gao Weiwei pasti memberitahu para wanita tentang pernikahan itu. Gao Weiwei berjalan ke arah Xiao Tians sambil tersenyum, mengulurkan tangan untuk memegang lengan Xiao Tians, dan berkata kepada Xiao Tians, "Tians, mari kita adakan pernikahan akbar untuk mereka bersama, oke?" Xiao Tians mengangguk, "Baiklah, mari kita buatkan satu untuk mereka bersama-sama." Gao Weiwei berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Saya ingin berjalan di karpet merah bersama Anda sekali lagi. Terakhir kali, Anda menyembunyikan identitas Anda, jadi saya ingin berjalan di karpet merah sekali lagi." Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Ya, oke. Semuanya terserah kamu." Jadi senyuman di wajah Gao Weiwei menjadi semakin lebar. Dia menatap ke arah Dongfang Qian Qian, Leng Yijun dan yang lainnya dan berkata, "Saudari-saudari, dalam 3 hari, mari kita adakan pernikahan akbar bersama dan berjalan di karpet merah bersama, oke?" "Bagus." Cekikikan. "Melakukan pernikahan bersama. Kali ini, kami akan menggelar pernikahan akbar yang menarik perhatian dunia." "Baiklah. Ayo kita berjalan di karpet merah bersama." Di luar gerbang Tang Mansion, beberapa wanita tersenyum. Senyuman mereka begitu bahagia, cerah, bahagia, dan indah. Saya sangat berharap momen ini akan membeku selamanya. Setelah pertempuran terakhir yang menentukan, kita semua masih hidup. Xiao Tians, dan yang lainnya hampir semuanya memiliki pemikiran yang sama dalam hati mereka.
Bab 620. Xiao Tians tersenyum ketika dia melihat kata-kata Gao Weiwei dan para gadis. Setelah beberapa saat, Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada semua prajurit kuil surgawi, semua anggota kuil surgawi ada di sini. Semua orang sedang berlibur. Bersiaplah untuk pertarungan hidup dan mati dalam 10 hari. Tidak. 3.000 tentara kuil surgawi di dalam dan di luar istana Tang semuanya berlutut dan merespons dengan keras. Sudah lebih dari 5 tahun sejak kuil Tianshan generasi kedua berkembang hingga saat ini. Baik itu kecepatan kebangkitannya atau jumlah pertempurannya, kuil tersebut telah mencapai titik yang sangat menakutkan. Berjuang sepanjang jalan ke selatan dan utara. Mati tanpa penyesalan. Waktu akan berlalu dengan lambat, suka atau tidak. Suatu hari nanti, era kuil Tianshan generasi kedua, era Xiao Tians, peperangan rahasia dan pembunuhan, dan lainnya akan berlalu. Mungkin generasi mendatang akan mengingat kisah mereka, mungkin juga tidak. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, atau seperti apa dunia di masa depan. Namun mereka semua perlu memanfaatkan momen ini. Rekam era mereka sendiri. Xiao Tians memerintahkan liburan untuk semua orang. Setelah mendengar ini, semua prajurit di kuil Tianshan memahami segalanya di dalam hati mereka. Karena sejak kuil Tianshan didirikan di medan perang di luar wilayah 5 tahun lalu, Xiao Tians tidak pernah mengeluarkan perintah seperti itu. Tapi kali ini Xiao Tians mengeluarkan perintah seperti itu, yang membuktikan betapa kejamnya pertempuran menentukan berikutnya. Hati-hati, guru. Lebih dari 100 tentara kuil surgawi di pintu mengatakan ini dan berjalan keluar. Gao Weiwei berteriak kepada tentara yang berangkat, semua orang menghabiskan segalanya, tidak peduli, jangan menabung. Kami punya cukup uang. Para prajurit kuil surgawi berbalik dan membungkuk kepada Gao Weiwei lagi, lalu pergi. Mata Gao Weiwei sedikit lebih rumit. Ingat dalam 1 detik. Sejak dia mengetahui identitas asli Xiao Tians hingga sekarang, hanya dari apa yang dia ketahui, para prajurit kuil Tianshan telah mengubah banyak wajah. Dan setiap kali muncul wajah baru, berarti ada anggota lama kuil surgawi yang tewas dalam pertempuran. Xiao Tians meraih tangan Gao Weiwei, tersenyum dan berkata kepada Kaisar Hitam, diam-diam berjuang untuk membunuh, dan yang lainnya, kamu. Pergi juga, pergi kemanapun kamu suka. Dalam 3 hari, kita akan mengadakan pernikahan bersama lagi. Baiklah. Heidi dan yang lainnya mengangguk. Heidi dan Dao Chen memimpin dengan meninggalkan Tang Mansion. Heidi, wanita kuat bagaikan ratu, masih agak berkulit tipis dalam hal perasaannya sendiri. Di sudut jalan di luar Tang Mansion, Dao Chen berkata kepada Kaisar Hei dengan mata penuh kasih, kemana kita akan pergi? Atau, kemana kamu ingin pergi? Kaisar Hitam berpikir sejenak dan kemudian berkata, ayo kembali ke medan perang di luar wilayah, oke. Dao Chen mengangkat kelopak matanya, pergi ke medan perang di luar wilayah. Tians baru saja mengatakan bahwa suasana gelap di sana telah terkikis parah. Heidi mengangguk ketika mendengar ini dan berkata, ya, tempat itu sudah mulai diserang oleh kegelapan. Mungkin sebentar lagi semua yang ada di sana akan diselimuti kegelapan. Heidi berhenti saat dia berbicara, dengan sedikit kenangan di matanya. Sebuah gambaran jauh muncul di benaknya. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali dia dalam suasana hati yang buruk atau dalam suasana hati yang baik, dia akan pergi ke dojo Dao Chen dengan palu godam dan menghancurkannya sekali. Kini, medan pertempuran di luar wilayah sudah mulai diselimuti kegelapan. Lalu mungkin, dia dan Dao Chen ada di dojo di sana. Akankah ashram tempat saya tinggal selama lebih dari 5 tahun akan segera hilang? Dao Chen melihat ekspresi Heidi dan memikirkan pikiran Heidi sejenak. Kemudian Dao Chen tersenyum dan berkata kepada Heidi, jangan khawatir, saya telah menyiapkan beberapa formasi pertahanan di 2 dojo kita, sehingga mereka tidak akan diserang oleh kegelapan. Juga, aku telah membangun banyak tembok baru di dojoku. Dao Chen memandang Kaisar Hei sambil tersenyum. Dia masih memiliki rambut perak, tanpa tampilan lama seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Setelah itu, Kaisar Hitam dan Dao Chen langsung menuju Bandara Industri Chaoge tanpa tinggal terlalu lama, dan dari sana mereka terbang ke medan perang di luar wilayah. Di gerbang Tang Mansion, saudara-saudara lainnya pergi. Mereka tidak akan tinggal di keluarga Tang. Dalam beberapa hari terakhir, semua orang memiliki ide yang sama di hati mereka, dan mereka semua ingin bersama orang yang mereka cintai. Pada saat yang sama, hal ini juga memberikan ruang dan waktu pribadi yang cukup untuk Xiao Tians dan Gao Weiwei. An, Lu, Mi dan yang lainnya semuanya sudah pergi, tapi Zan dan Dongfang Qianqian belum pergi. Mereka berdua harus pergi ke markas klan Dongfang. Gao Weiwei meminta pelayan keluarga Tang untuk mengemudikan mobil untuk mereka. Xiao Tians dan Gao Weiwei mengucapkan selamat tinggal pada mereka berdua. Xiao Tians juga terkejut saat matanya tertuju pada Dongfang Qianqian. Kemudian Xiao Tians tersenyum dan berkata satu sama lain, saudaraku, selamat, kamu akan menjadi seorang ayah. Dengan kekuatan Xiao Tians, dia secara alami dapat mengetahui bahwa Dongfang Qianqian sedang hamil. Hanya saja waktunya relatif singkat, hanya 2 bulan lebih. Zan melirik ke arah Dongfang Qianqian dengan wajah bahagia dan mengangguk kepada Xiao Tians, baiklah, aku akan menjadi seorang ayah. Aku berharap ketika anak itu lahir, dunia akan tetap cerah.
Tidak akan ada lagi gangguan. Kegelapan. Xiao Tians mengangguk setuju dan berkata, iya. Kemudian Xiao Tians mengulurkan tangan dan mulai menggunakan Dao Yun Agung dari Tuan Dao, memadatkan Liontin Giok dan menyerahkannya kepada Dong Fang Qianqian. Energi Kekaisaran Bahuang Dao memiliki sisi mendominasi dan kekaisaran. Energi Bahuang Dao dapat membantu anak-anak dalam perut Dong Fang Qianqian tumbuh sebaik mungkin. Terima kasih kakak, meskipun kamu dan adik iparmu bersatu kembali setengah tahun yang lalu, dalam 6 bulan terakhir, kamu hanya menghabiskan sedikit waktu bersama. Dalam beberapa hari terakhir, kamu juga harus menghabiskan waktu bersamamu kakak ipar, Zan berkata pada Xiao Tians, lalu mendukung Dong Fang Qianqian dan berjalan menuju mobil. Dong Fang Qianqian didukung oleh Zan dan sesaat merasa sangat malu. Dia tersipu dan menggigit bibirnya dan berkata, aku baik-baik saja, kamu tidak perlu menahanku, ini hanya 2 bulan. Tapi Zan tetap dengan hati-hati mendukung Dong Fang Qianqian, itu tidak mungkin, kamu harus lebih berhati-hati. Kemunculan Zan membuat Gao Weiwei dan Dong Fang Qianqian tertawa. Gao Weiwei tersenyum pada Dong Fang Qianqian dan berkata, kakak, jangan salahkan dia, orang-orang tua ini tidak memahami hal ini. Kamu bisa menikmati hidupmu dengan ketenangan pikiran. Zan adalah pria yang baik, biarkan Zan mengambil yang baik menjagamu. Ya, Dong Fang Qianqian tersipu dan masuk ke dalam mobil dengan sangat malu-malu, lalu Zan mengemudikan mobil, membawa Dong Fang Qianqian bersamanya, dan bergegas menuju markas klan Dong Fang. Setelah Zan dan Dong Fang Qianqian akhirnya pergi. Setelah Xiao Tians melihat Zan dan yang lainnya pergi, dia menoleh ke Gao Weiwei dan berkata dengan nada meminta maaf, Qianqian sedang hamil, tapi Zan masih bisa bersamanya. Tapi saat kamu hamil, aku tidak mengetahuinya sama sekali. Semua. Gao Weiwei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangan untuk memegang lengan Xiao Tians dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Dia dengan senang hati menyandarkan kepalanya di bahu Xiao Tians dan berkata, jangan minta maaf padaku. Cinta yang kamu berikan padaku. Cinta yang kamu berikan kepadaku, adalah milik kami. Dalam hati kami, kamu adalah suami terbaik di dunia. Dengan ayah terbaik. Ketika Xiao Tians mendengar ini, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Setengah tahun setelah reuni mereka, saya pikir dia bisa memberi Gao Weiwei kehidupan yang bahagia di Tianxia. Tapi dia masih berjuang. Xiao Tians memeluk pinggang Gao Weiwei dan berkata dengan penyesalan, dalam setengah tahun terakhir ini, Xiao telah tumbuh begitu cepat. Aku sangat merindukan pertumbuhannya. Tidak apa-apa, Xiao sangat bijaksana. Dalam hatinya, ayahnya adalah pahlawan paling kuat dan ayah terbaik di dunia. Ketika dia masih sangat muda, kamu membantunya dengan semua dongeng yang aku buat untuknya. Terkirim. Xiao Tians mengangguk, ya, sekarang baru jam 5 lewat, apakah dia masih tidur? Gao Weiwei bersenandung lembut, ya, dia masih tidur. Dia biasanya bangun jam 6:30. Ayo kita temui dia. Oke. Xiao Tians mengangguk dan berkata. Setelah itu, Gao Weiwei memimpin Xiao Tians menuju Tang Mansion. Segera mereka kembali ke villa mereka dan dengan lembut membuka pintu kecil. Saat memasuki ruangan kecil itu, Xiao Tians menjadi berhati-hati seperti Zan, bahkan lebih berhati-hati dari Zan. Setelah mengatur napas, dia diam-diam datang ke tempat tidur kecil. Cahaya redup di luar jendela menyinari tempat tidur kecil, dan Xiao tidur dengan nyenyak dan manis. Dengan wajah kecil yang gemuk, Xiao Tians berdiri di depan tempat tidur kecil dengan sangat tenang. Dia membungkuk dan mencium wajah kecil itu, dan menyentuh rambut kecil itu dengan penuh kebahagiaan. Terkikik, Xiao yang sedang tidur sepertinya memimpikannya sesuatu yang membahagiakan, jadi dia tersenyum, dan senyumannya sangat manis. Gao Weiwei, yang berdiri di depan pintu, memandang Xiao Tians yang berada di samping tempat tidur putrinya, sangat berhati-hati, karena takut membangunkan Xiao jika ada gerakan apapun. Aku hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalaku lalu berkata, kamu masih bercanda. Apakah kamu masih sama saat menghadapi putrimu? Jangan terlalu hati-hati, Xiao tidak akan bangun. Xiao Tians mengangguk, dan setelah lama memandangi putrinya dengan tenang, dia berdiri dengan lembut dan meninggalkan ruangan kecil itu. Bersambung.